Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi. Bukan jumpa lagi ya, baru pertama kali ketemu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ini apa yang dimaksud dengan SMKOS. Secara filosofi sebetulnya hanya distro remastering dari distro distribution yang ada, bisa dari Ubuntu atau dari keluarganya Arch ataupun keluarga yang lain ya, turunan-turunan yang lain Linux. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja sih, baik itu Ubuntu, Ubuntu ya kalau dalam pengejaan bahasa Indonesia, ataupun Mint ataupun yang lain itu biasanya walaupun mengangkat distro dengan nama yang berbeda tapi secara keseluruhan itu menggunakan base turunan yang sama ya. Dulu Linux Mint menggunakan turunan Ubuntu tapi sekarang sudah beralih ke Debian. Ada juga turunan-turunan yang lain seperti di keluarga Slack, kemudian Red Hat segala macamnya itu mempunyai nama distro yang sendiri-sendiri, dan bahkan di beberapa kalangan komunitas penggiat Linux itu banyak bermunculan eh, mereka mengklaimnya distro lokal ya, tapi sebenarnya adalah remastering dari distro yang sudah ada. Eh, Biasanya di custom dengan beberapa aplikasi tambahan, kemudian diberikan sentuhan-sentuhan tampilan dan juga yang lainnya. Dalam proses remastering ini biasanya juga menggunakan pilihan desktop ya, ada desktop environment dan ada window manager ya. Jadi untuk window manager dan desktop environment-nya itu apa ya, silahkan googling aja. Nah, ini sekilas ini adalah SMKOS ya. Ini menggunakan desktop environment-nya, kita lihat di sini. Turunannya adalah turunan Debian, kemudian dengan menggunakan desktop environment-nya XPCE dengan window manager openbox ya. Apa itu window manager dan desktop environment itu ya, tidak kayaknya dijelaskan di lain waktu ya. Untuk yang digunakan di SMKOS ini menggunakan window manager ya openbox, yang dimana secara tampilan openbox ini sangat sangat simple, ringan, resource ya, secara penggunaan memori itu ringan. Kemudian kita bisa mengkustomisasi dengan kosmetik-kosmetik lainnya, seperti yang di bawah ini kita menggunakan taskbarnya pakai TNT 2, kemudian menu yang di sini menggunakan GG menu, sebenarnya bisa menggunakan open box menu tapi secara fungsionalitas punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya menggunakan uh, G, menu, JG menu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan ini tampilannya, menunya bisa kita kustomisasi sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat custom menu. Ya, di sini ada SMKOS utility berupa launcher untuk menjalankan net data monitoring system, Winbox, VNC, dan Catchy, Webmin, dan database. Database-nya ya bisa menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan adminer ya. Kalau adminer cukup satu file aja dieksekusi. Dan dia bisa mendukung MySQL Server dan MariaDB juga bisa ya, sepertinya. Nah, secara keseluruhan seperti halnya operating system, mereka ada syarat. Yang pertama ada manajemen file ya, lebih gampangnya ya ada bagaimana sistem itu bisa memanage file, copy paste, basic operating systemnya, pengaturan file dan directory dan segala macamnya sama dengan di platform Windows ataupun di platform OS yang lainnya. Untuk file manajernya kita menggunakan apa ini ya, Tunar ya, sama sih sebetulnya file manager ya, untuk pengoperasian di mana file kita diletakkan dan segala macamnya. Ya, untuk web server ada di var www html ya. Di sini kita bisa lihat var www html. Di sini letaknya CMS yang akan kita jalankan di situ. Sama saja ya. Kemudian untuk SMKOS sendiri bisa diperuntukkan sebetulnya untuk beberapa tujuan. Salah satunya tujuan untuk uh, ketika ini diperuntukkan untuk anak TKJ yang lebih fokus pada uh,
pengembangan web server dan web development. Nah, ini kita bisa digunakan atau untuk anak multimedia untuk pengembangan aplikasi berbasis grafis seperti untuk aplikasi vektor, foto, video, audio bisa saja. Dan di sini kita menggunakan kita klaim ya, kita klaim adalah eh, SMKOS untuk sysadmin edition. Kenapa sysadmin? Karena di sini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu yang pertama web server. Kita sudah tanamkan web server, database server, dan beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam rangka memonitoring network. Misalnya kita menggunakan platform router Mikrotik, kita bisa ada Winbox di dalamnya. Di sini Winbox. Ya, mana Winbox? Jalankan Winbox ya. Tinggal jalankan saja. Di sini Winbox-nya jalan. Kemudian yang bisa terbiasa dengan virtualisasi, kita bisa instalkan VirtualBox ataupun virtualisasi yang lain, VMware dan sebagainya. Ya, karena ini berangkat dari filosofi sysadmin, maka di sini juga ditanamkan aplikasi web server ya. Web server di sini kita bisa lihat, buka di browser. Biasanya kalau pakai komputer sendiri ya localhost ya, kita lihat localhost. Nah, localhostnya sudah jalan. Ini kita tanamkan beberapa aplikasi yang akan diperuntukkan untuk sekolahan, karena ini sebenarnya tujuan awalnya digunakan untuk aplikasi display di ruang resepsionis, ada buku tamu, ada semua informasi tentang sekolah ya, hampir mirip dengan majalah dinding digital menggunakan OS ini ya. Dan juga ada beberapa layanan seperti NetData. NetData itu untuk monitoring sistem ya. Oke, cancel dulu, ini service-nya bukan aplikasinya. Jalankan NetData. Oke, di sini bisa kita lihat NetData jalan untuk monitoring sistem. Kenapa ini penting bagi siswa kita? Karena sysadmin itu sangat dekat dengan bagaimana monitoring sistem, berapa resource yang digunakan dan berapa bandwidth, kemudian kapasitas hard disk dan juga yang lainnya bisa dilihat di sini. Dan untuk memanage semuanya ya ada juga aplikasi yang tersedia namanya Webmin. Kita bisa buka aplikasi Webmin, kita login di sini, kita bisa mengontrol semua sistem service yang berjalan, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja, bahkan pengaturan-pengaturan yang lain sudah ada tapi berbasis web. Oke, dan di sini juga akan rencananya kedepannya juga akan ditanamkan beberapa aplikasi web development seperti Node.js, kemudian framework yang bisa berjalan di Linux akan diupayakan untuk bisa ditanamkan di sini. Jadi ya seperti halnya komputer biasa. Ya, ini sebenarnya lebih cocok ke server sih, tapi agak janggal juga ya. Server pakai GUI ya nggak apa-apa sih, karena GUI-nya cukup ringan. Ada kosmetiknya berupa tampilan, wallpaper, ada namanya Chonky, ya, kita bisa lihat Chonky-nya, kita bisa keluarkan Chonky-nya apa saja, kita apply ya untuk mempermanis tampilan desktop kita. Kemudian ada beberapa aplikasi yang lain. Di sini sudah ada menu yang bisa kita akses. Ketika klik kanan muncul menu seperti ini, berbeda dengan klik kiri, nanti muncul menunya beda. Dan di sini untuk menu JG menunya kita bisa mengakses dimanapun di area desktop dengan klik kanan ya. Dan bisa digunakan dengan key combination, nanti akan muncul menu yang lainnya. Nah, ini sangat mempermudah. Ya, karena di sini fokus pada web development dan manajemen file, maka diberikan beberapa fasilitas yang memang diperuntukkan untuk mempermudah. Seperti di sini ada menu server tool, kita bisa jalankan hardware info, kita bisa melihat jalan info, hardware infonya kita apa. Nah, bahkan di perintah Linuxnya di terminal kita sudah menggunakan alias. Alias itu shortcut ya, yang kita buat mempermudah untuk menjalankan, mengeksekusi perintah di terminal. Seperti misalnya IP ku misalnya, maka akan muncul, oh nggak ada,
belum dimasukkan ya. Kita lihat di alias ini apa saja kita bisa menggunakan ya. Seperti yang di sini misalnya kita mau mengedit konten yang ada di folder webroot ya, di wafar www.html. Kalau dalam kondisi biasa kita harus menggunakan hak akses root. Misalnya kita mau ngedit file HTML yang ada di webrootnya, kita pakai perintah sudo nano etc var www.html. Nah itu kan pakai terminal baru membuka file. Tapi di sini karena fokus ke web development, kita cukup perintahkan terminal, kemudian dengan alias yang sudah kita gunakan, misalnya www tanda crash, kemudian enter, kita masukkan password kita bisa leluasa mengedit file HTML yang ada. Tinggal klik edit, nah, tinggal copy, simpan, dan sudah refresh di browser aja sudah bisa kita lihat perubahannya. Jadi secara keseluruhan itu mempermudah kita ya. Kita mau mengubah tampilan atau apapun bisa. Nah, di sini ada beberapa file yang cukup dengan mudah kita tambahkan. Create folder juga bisa, hapus folder juga bisa, dan sangat mudah. Ini untuk mempermudah karena fokusnya bukan pada uh, uh, level intermediate, tapi bagaimana mengejar produktivitas dan memberikan beberapa kemudahan yang yang ditawarkan. Jadi secara sistem cukup stabil, kemudian menunya juga elegan, simple, dan cepat. Dan di sini mungkin kalau ketika bosan ya bisa diberikan aplikasi tambahan, bisa apapun itu. Dan seperti biasa karena ini berjalan di web server, ini bisa diakses dari localhost atau dari komputer lain. Di sini kita tinggal set IP-nya manual atau otomatis. Di sini 96, berarti kalau dalam network kita bisa diakses ke 96. Atau kalau kita punya koneksi yang bisa kita natkan ke internet, ya kita tinggal atur aja port forwardingnya ke arahkan API ini sehingga bisa diakses dari luar. Itu sekilas tentang SMKOS ya. Ini ada about-nya, apa itu SMKOS. Ini sih harapannya, idealnya kita mengembangkan dengan banyak DE, desktop environment, tergantung nanti selera mana yang digunakan. Tapi karena saya mania dengan open book, jadi ya sementara ini hanya dengan open book. Oke, kalau ada pertanyaan atau apapun bisa disampaikan. Sementara fasilitas ini, SMK Oasis Admin Edition ini memang diperuntukkan untuk pengembangan sysadmin. Jadi yang sudah expert dengan perintah-perintah di command terminal, ataupun sudah akrab dengan mikrotik ataupun platform yang lain, akrab dengan bahasa pemrograman HTML, PHP, kemudian bahasa pemrograman yang lain, ini sudah bisa dipakai. Tinggal kita install saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.